halaman berapa? Hukum syar'i. Hah? 4. Hukmu syar'i, hukum syara, hukum syara, hukum agama. Syara itu agama. Ya. Bukan syara yang bahasa Indonesia nih, bahasa Arab ini mah syara tuh. Kalau yang bahasa syara bahasa kita mah apa tuh? Agama, suku, apalagi tuh? Kelompok, golongan gitu ya. Artinya hukum syar'i yaitu perintah Tuhan, pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan maksudnya perintah Tuhan, perintah Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Apa tuh mukallaf? Orang yang udah balik, akalnya sehat, namanya mukallaf. Kayak kita nih, akal kita sehat, udah dewasa, disebut namanya mukallaf. Udah diwajibkan jalanin agama. Kalau bocah kan belum. Bocah belum dewasa, belum dikatakan mukallaf. Dia nggak wajib semuanya, puasa, sholat nggak wajib, cuman dilatih aja. Karena apa itu? Karena memberatkan perintahan, karena memberatkan perintah, maka dikata ini khitab taklifi. Yang namanya perintah Allah nggak ada yang ringan, berat semuanya. Puasa berat, sholat berat. Emang sekali-sekali puasa bang, tiap hari, tiap waktu 5 kali. Ya untungnya ada ketemu Nabi Musa di langit yang kelima. Mau kemana Muhammad? Mau ketemu Allah di Arsy. Ya udah sana berangkat. Sampai di Arsy Jibril nggak mampu. Saya nggak bisa naik ke Sidratil Muntaha, sampai sini aja. Kata Nabi, saya nggak berani sendirian ke Sidratil Muntaha. Ya saya juga nggak sanggup, cuma nyampe di Arsy doang kan sini. Kalau saya ngikut juga, saya bisa jadi lumer. Ditarik juga sama Nabi, ke Jibril ditarik. Jadi kecil. Di mana Jibril? Saya ini kecil. Kok jadi kecil? Ya kan tadi saya bilang saya nggak kuat kalau sampai ke sana, ke Sidratil Muntaha. Nabi datang sendiri. Nyampe bertemu dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah duluan yang bilang begitu. Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Malaikat tuh yang pada ngintip, malaikat ngintip pertemuan itu semuanya nyambut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijadiin bacaan tahiyat pertemuan dulu gitu. Jadi tahiyat yang kita baca, ada apa ya Allah? Salat kamu dengan umat kamu 50 waktu, sehari semalam, siang 25, malam 25. Baik ya Allah. Enggak ditolak sama Nabi. Turun ketemu Nabi Musa. Suruh apa? Suruh puasa. Berapa waktu? 50. Waduh, balik lagi. Usul saya balik lagi. Terus berulang-ulang. Sampai tinggal 5 juga diturutin. Tinggal berapa? Tinggal 5. Umat saya, Bani orang Israel, gede-gede. Dibanggain temannya ya. Gede-gede. Nggak kuat 5 waktu. Apalagi umat kamu, kecil-kecil. Umat lu semeter juga nggak ada.
Nggak ada simetri juga kurang. Balik lagi dah. Saya malu bolak-balik tinggal 5 masa balik lagi. Apa tuh kata kita tuh? Sayang sekali Nabi Muhammad nggak balik. Coba waktu itu Nabi balik lagi, dikurangin lagi 5 jadi nggak sholat. Itu ya. Gus. Nih cerita nih Isra Mi'raj begini nih ditolak nih. Yang nolak bukan orang kafir nggak tahu. Orang Islam juga yang nolak. Apa tuh kata orang Islam? Kata dia begini, nggak mungkin Nabi Muhammad mau nerima usulan Nabi Musa. Itu aja. Tinggian mana Nabi Muhammad? Tinggian Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad yang tinggian mau nerima usulan dari Nabi Musa? Kata akal kita bagaimana tuh dengerin orang ngomong begitu tuh? Kita kata gini, iya juga ya. Muliaan Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad mau aja disuruh-suruh sama Nabi Musa yang rendahan? Kata kita begitu. Iya juga ya. Berarti Isra Mi'raj peristiwa yang gak benar. Kata yang teman kita tuh yang ngomong tadi begitu tuh, iya begitu. Sama kita sama dia. Mestinya kan kita bukan begitu ngomongnya. Ya. Kalau dikatakan Nabi Muhammad lebih mulia, enggak mungkin dengerin orang yang lebih rendah Nabi Musa. Itu kalau lu tuh dikasih usulan sama orang gak nerima, itu buat lu. Tapi kalau itu lu limpahkan sama Nabi Muhammad, lu lagi melecehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang gak begitu, biar rendahan tetap diterima usulan orang. Itu Nabi kita, akhlaknya cakep. Kita mah iya juga kayaknya ya. Gue sependapat sama lo yang gitu ya. Begitu mulu kita orangnya ya. Asal diinjek dikit iya, diinjek dikit iya juga. Kudu bisa ngomong apa? Diinjek lagi. Nabi Muhammad nggak begitu orangnya. Itu mah lo yang begitu. Nabi nggak begitu, orang mulia. Biar dia rendahan diterima usulan orang. Itu akhlak Nabi yang cakep. Begitu kita ngomongnya. Jangan iya juga. Kudu bisa ngomong. Mana? Perintahan maka dikata ini hitab taklifi. Semuanya berat. Puasa berat, haji berat, apalagi haji yang mahal ya. Duitnya gede, capek, sholat juga berat. Karena perintah Allah itu semuanya berat, maka dikatakan hitab taklifi, perintah yang berat. Awalnya berat, kalau dikerjain mah enak gitu. Orang kalau udah biasa sholat ninggalin sekali aja, waduh, udah nggak enak banget rasanya. Tapi kalau udah biasa ninggalin sholat aman-aman aja. Begitu ya. Hitab taklifi namanya. Jadi orangnya yang disuruh ibadah namanya mukallaf, perintah Allah namanya hitab taklifi, Allah yang nyuruh namanya mukallif. Nah, mukallif terbagi dua, mukallif yang hakiki yaitu Allah, mukallif yang majazi Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi ingat-ingat nih, kita yang disuruh ibadah namanya mukallaf. Perintahnya namanya hitab taklifi. Yang nyuruh ada dua, yang nyuruh Allah. Tapi kan nggak ngomong langsung Allah sama kita, pakai ada wakilnya Nabi Muhammad. Jadi Allah namanya mukallif hakiki, yang nyuruh sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad namanya mukallif majazi, yang nerima mandat dari Allah. Gitu. Kudu diinget tuh. Mukallaf, hitab taklifi, mukallif hakiki, mukallif majazi. Kudu ingat. Kedua, menentukan sebab atau menentukan syarat
atau mani, maka ini dikata hitab wado gitu. Dikata hitab wado. Sabab, syarat, mani, 3 tuh. Sebab, syarat, mani, ini namanya dikata hitab wado namanya. Yakni ditaro oleh Allah Ta'ala akan hukum itu, maka terbagi hukum syara dengan 2 makna ini. Atau 7 bagian yang tersebut di bawah ini. 1. Wajib. Nih hukum syara nih. Hukum syara yang pertama wajib, artinya barang yang tak dapat pahala, barang yang dapat pahala, dapat ganjaran jika dikerjakannya. Dapat pahala kalau dikerjain, dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Itu namanya wajib. Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa, itu yang disebut hukum syara wajib. Kayak sholat, dikerjain pahalanya besar, ditinggalin dosanya juga besar. Sunnah yang kedua, nanti ketemu nggak nih hukum syara itu, hukum apa namanya, bid'ah? Kalau nggak ketemu berarti nggak ada. Sunnah artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya. Kalau dikerjain dapat pahala, kayak puasa Senin, puasa Kemis tadi, dikerjain dapat pahala, dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Sunnah tuh gitu, dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak dosa, begitu. Karena dengan pengertian ini nih, gara-gara pengertian ini begini, orang jadi berani ninggalin sunnah. Harusnya begini ngomongnya, sunnah kalau dikerjain dapat pahala besar, kalau ditinggalkan rugi besar. Orang kagak berani ninggalinnya. Kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak berdosa, orang berani ninggalinnya. Gitu, ya. Kalau dikerjain pahalanya besar, ditinggalin rugi besar. Jadi orang takut ninggalinnya. Nggak berani orang ninggalin puasa Senin. Nggak berani orang ninggalin puasa sunnah Kemis. Nggak berani orang ninggalin pakai baju kanan duluan, pakai celana kanan duluan. Kalau pakai baju boleh diri, kalau pakai celana mesti duduk, sunnahnya begitu. Ya. Pakai siwak. Siwak tuh hukumnya sunnah setiap waktu. Kita belum punya siwak. Udah punya siwak? Belum ya? Nggak dipakai. Tapi kecil dia, segede gini 35. Kalau yang asli itu, kalau yang panjang segini, gedenya segini cuma 5.000, kayak rambutan itu. Kayak rambutan. Kita beli yang panjang gede 5.000, itu bukan kayu arok itu mah. Bukan kayu gahru. Kalau kayu gahru segini ini 35. Kalau kita cium wangi begitu. Kalau goceng kayak rambutan deh itu Pak. Jadi juga nggak sih kayak rambutan? Jadi juga. Gitu. Kecuali pakai ini. Kayak gitu, gosok gigi pakai ini nggak jadi. Kalau pakai tangan orang jadi. Gitu. Besok gantian. Pakai tangan orang jadi. Kalau pakai tangan sendiri nggak jadi. Tanganmu jangan. Bapak guru mau sholat sunnah gitu, mau siwak nggak ada siwak, minjem tangan jari tunjuknya murid, jadi. Kalau tangan sendiri nggak jadi.
Kalau pakai kain dikuntul jadi. Nah, gitu ya. Ini kain nih kita gini gosok-gosok jadi. Tisu gitu. Jadi siwak juga. Cuman emang sunahnya pakai kayu gahru yang wangi itu. Ya. Sunah juga orang nggak berani ninggalin tuh begitu. Haram. Tuh naruhnya di situ. Nomor berapa? 3. Kudunya ntar terakhir. Kalau pengen nakal sampai di makruh aja. Ini dulu, mubah dulu. Itu nyusunnya nih. Kita baca mubah dulu. Yang ntar belakangan. Habis mubah baru apa? Makruh. Nah kalau pengen nakal cukup sampai di makruh aja. Jangan sampai ke haram. Kalau udah haram dikerjain juga mah udah kemangatan nakal. Gitu. Pantes. Kalau dimasukin ke neraka sama Tuhan tuh pantes. Yang haram dikerjain juga. Ya. Orang nakal aja juga masuk neraka, apalagi yang ngerjain yang haram. Nakal aja ngerjain itu masuk neraka. Nakal banget. Ya, punya duit nih 100 juta. Naruhnya tanggal 1 Januari, mulai naruhnya 1 Januari. Ketemu Januari 1 kena zakat. Itu 2,5%. Cuman dia nakal. Dikasih aja buku tabungannya. Bini, ini buku tabungan nih. Tuh, buat lo. Iya bang, saya terima. Besok tanggal 1 Januari tahun baru nggak kena zakat. Kan udah punya bininya. Tanggal 2 sore ini bang, tabungan saya pulangin nih buat abang gitu. Tuh, nggak kena zakat. Tiap tahun nggak kena zakat. Ya. Tapi nakal namanya. Nanti dia nih, di penggorengan gede gini, wajannya gede, dimasukin taruhin dia. Nah, ditaruh di atas neraka. Ngambang aja di neraka. Panas enggak tuh? Iya. Panas banget. Dia protes, dosa saya apa Tuhan? Enggak ada dosanya. Ngapa saya dimasukin neraka? Siapa yang masukin lu neraka? Ini saya dibakar, gua lagi bakar penggorengan. Ngapa lu ada di situ? Lompat aja ngapa ya gitu. Orang nakal aja masuk neraka, apalagi ngerjain yang haram. Turun tuh dari wajib ke sunnah, dari sunnah ke mubah. Kalau mubah artinya harus tuh boleh pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya, kayak makan, minum, mandi. Mau mandi boleh, nggak mandi juga boleh, terserah aja. Udah 2 minggu dia nggak mandi nggak apa-apa. Orang itu barang mubah, makan juga mubah. Cuman buat kita makan kudu wajib jadinya ya. Yang barang mubah jadi wajib sama kita mah. Padahal barang mubah. Kalau barang mubah nggak bisa dinazarin. Yang bisa dinazarin itu yang sunnah. Kita ucapin jadi nazar. Tapi kalau barang mubah nggak jadi. Nanti kalau kamu udah sembuh nak, kita jalan-jalan ke taman safari. Nggak jadi nazar. Emang ke taman safari hukumnya apa? Wajib apa enggak? Kagak. Sunnah? Enggak. Mubah juga kagak. Jadi ke taman safari kagak ada hukumnya, nggak jadi. Gitu. Kalau barang sunnah jadi dinazarin. Nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya mau puasa hari Senin. Puasa Senin hukumnya betul? Sunnah. Jadi dinazarin jadi wajib. Gitu. Nah itu yang dikatakan nama orang-orang tuh, kalau wali itu tidak pernah ngerjain yang sunnah. Wali mana, wali abdal kayak wali apa kayak, nggak pernah ada yang ngerjain ibadah sunnah. Bener nggak tuh? Wali nggak pernah ngerjain ibadah sunnah. Bener apa enggak? Enggak. Hah? Itu ragu-ragu ya. Tadi bisa diomongin tadi. Wali Songo, itu sebut aja Wali Songo dah. Nggak pernah ngerjain ibadah sunnah. Bener apa enggak? Benar. Kalau seakan-akan kita begini nih, apa iya wali nggak ngerjain ibadah sunnah? Iya, kalau wali itu dinazarin dulu. Ini mau sholat qobliyah isya nih, hukumnya apa qobliyah isya?
Sunnah dinazarin dulu sama dia. Aku nazar sholat sunnah qobliyah isya karena Allah. Jadi wajib baru dikerjain. Besok hari Senin ya, iya. Aku nazar puasa hari Senin besok. Jadi wajib besok puasa. Semua ibadah yang sunnah dinazarin dulu sama wali. Udah wajib baru dikerjain. Buat kita jangan. Kalau buat kita khawatir kita langgar. Besok hari Kamis ya, iya. Aku nazar mau puasa besok, jadi wajib puasanya. Besok dia nggak kerjain jadi dosa. Gitu. Karena puasa sunnah kan puasa yang enak. Lagi puasa enak-enak nih. Lagi puasa hari Kamis. Temen kita ngajakin makan Padang. Lagi puasa lagi. Ya. Dari mana ini bang? Enggak nih lagi ngeluyur ya Allah. Emang nggak kerja? Udah nganggur 2 bulan ini. Bagaimana kalau kita makan ke warung Padang yuk? Ayo. Dia mikir nih. Gue lagi puasa sunnah ya. Maaf dah. Lagi niat. Gitu ya. Kalau ketemu makanan yang enak, yang jarang-jarang kita ketemu lagi puasa sunnah, dikasih sama orang, sunnah dimakan. Udah kenyang, minum, tahap, niat lagi. Aku niat puasa sunnah lagi. Dihitung puasa. Nikmat gak tuh? Iya. Kita mah kita tolak. Iya. Bang, kondangan? Iya. Enggak makan? Kagak. Lah kan semurnya gede-gede banget potongannya. Iya, mana lagi puasa. Enggak begitu. Kalau puasa sunnah, ketemu makanan enak, suruh makan. Habis itu lanjutin lagi puasanya sampai maghrib. Dapat puasa penuh. Gara-gara tahu ilmunya. Yang dia kagak ngaji, dia ogah makan ya. Lapar ya. Lapar ya. Kesian si Mus. Iya kalau bodoh aja. Jangan dipinter-pinterin. Tuh begitu. Mubah tuh begitu tuh. Dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Nama juga barang mubah gitu. Tapi kalau diniatin jadi ibadah. Makan hukumnya betul. Mubah. Mau makan boleh, nggak makan juga boleh. Tapi diniatin. Aku niat makan. Nanti kalau udah kenyang supaya kuat ibadah. Makannya dapat pahala dengan niatnya dia. Begitu. Minum hukumnya mubah. Mau minum boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dikerjain minum enggak ada pahalanya. Ditinggalin minum enggak ada dosanya. Tapi kalau diniatin, saya niat minum kalau badan saya segar buat sholat sunnah ntar malam. Niatnya untuk ibadah, minumnya dapat pahala. Begitu. Mubah dulu ya. Ntar makruh haram belakangan dah. Kalau ngaji kalau udah ada yang begini tuh kudu berhenti. Ya. Tadi kan begini nih, ada yang begini. Apalagi kalau udah begini nih, kalau begini tuh ya udah itu udah diberhentiin buru-buru. Sebelum ditimpa sama gelas berhenti dah. Suka ada piring melayang masalahnya. Setengah 9 atau 10 menit? Sampai mana nih? Hukum adi ya? Hah? Hukum adi? Hukum adi. Hukum adat, kebiasaan. Artinya hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu
salah satu itu pada yang lain, maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Dengan adanya kenyang karena ada makan. Itu adat namanya. Biasanya kalau habis makan kenyang. Biasanya. Tapi ada enggak yang di luar kebiasaan? Ada yang di luar kebiasaan. Jadi kalau kita makan sepiring biasanya kenyang. Siapa tuh yang bikin kenyang kita? Perut kita yang bikin kenyang? Lagi. Kalau kita habis makan sepiring biasanya kenyang. Menurut adat kebiasaan kalau habis makan itu kenyang. Ya kan kita tanya, siapa yang bikin kenyang perut kita? Nasi sepiring. Itu ya. Berarti Tuhan kita nasi. Yang bikin kenyang perut kita nasi, Tuhan kita nasi. Yang bikin kenyang tuh Allah. Lewat pelantaraan nasi. Bukan nasi yang bikin kenyang. Allah yang bikin kenyang. Allahnya sebut. Yang kemarin saya contohin tuh. Itu. Kalau matahari itu hebat, pohon yang biasa jadi berkembang, buah kena sinar matahari jadi matang, kan hebat dia. Jemuran basah kena matahari jadi kering. Badan kita lagi kurang sehat, kita jemur dapat vitamin D, kan hebat tuh. Jangan mataharinya disembah, yang bikin itu, yang bikin ini dia. Ini ada kue apem nih tuh ya, yang bikin Po Indun. Ini kue apem enak banget itu. Jangan kue apemnya dipuji, yang bikin yaitu Po Indun. Luar biasa Po Indun, kue apemnya Masya Allah. Demplon. Mana legit banget lagi. Poindun. Pokoknya kalau udah nyerempet paham kita dah ya. Asal nyerempet paham kita mah gitu aja. Kan kita jadi kagak enak ada saudara kita yang kagak punya ya. Jangan mataharinya dipuji, jangan disembah, Allahnya sembah gitu. Yang bikin matahari Po Indun puji, yang bikin kue apem jangan kue apemnya dipuji gitu. Setiap kalau kita potong tali jadi putus, kita potong tali jadi putus. Siapa yang mutusin tuh? Pisau kata kita mah ya. Kata kita pisau. Itu adat. Hukum adat kalau kita potong, kita gunting putus. Adat. Tapi kalau Allah enggak bikin putus, enggak bakalan putus. Begitu. Enggak putus walaupun bisanya tajam juga. Jadi kalau kita hukum adat tuh jangan kebiasaannya aja begitu, habis makan kenyang, habis minum kenyang, motong putus. Allah yang putusin, Allah yang ngenyangin. Kepala kita pusing, minum obat. Enggak, ini on air nggak boleh nyebut merek ya. Minum bodrek. Siapa yang Kena juga. Bodrek itu jadi sponsor. kali aja dia nonton ya. Dia kasih sponsor kita. Siapa tuh yang nyembuhin tuh penyakit kepala kita? Alhamdulillah, bodrek.
Allahnya hilang kalau sama kita mah. Heran kita ya. Kebiasaan kalau minum obat sembuh. Banyak juga orang minum obat tapi mati. Banyak. Itu lagi sehat-sehat itu kemarin ya. Yang umur 44. Masih muda mah masih gagah. Tiap hari lewat rumah mau sholat ke musola. Cuman dirawat 4 hari mati. Bininya lagi nangis aja loh. Masih muda bininya, lagi sedang mudanya, baru punya anak atuh masih kecil. Wah, ini kinis-kinis. Ini tawarin. Mati. Allahnya jangan dihilangin, Allahnya. Apaan aja begitu, minum obat sakit. Lo banyak banget di rumah sakit orang minum obat mati. Lagi diimpus mati. Bukan impusan yang nyembuhin, Allahnya. Ini mah keadat kebiasaan, kalau makan kenyang, kalau minum kenyang, kalau motong putus tuh kebiasaan. Gitu. Allahnya sebut, jangan dilupain. Alhamdulillah. Udah sakit, udah sembuh sakitnya, udah alhamdulillah. Berobat di mana? Mau di Parkos, manjur emang tuh dokter tuh manjur. Dokter dikata manjur ya. Kedua, pertambatan. Ketiadaan sesuatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Kalau kita nggak makan, nggak ada kenyang. Itu kebiasaan. Tapi banyak orang kagak makan kenyang. Yang kenyangin Allah, yang bikin lapar siapa? Ini perut saya lapar banget nih. Siapa yang bikin lapar? Allah. Allah yang dihilangin, Allah yang bikin saya lapar. Cuman bedanya emang kalau yang jelek-jelek jangan dibilang Allah, yang bagus saja. Alhamdulillah perut saya kenyang nih, dibikin kenyang sama Allah, bagus tuh. Kalau lapar kan jelek, gitu. Jangan salahin Allah. Lah sakit ini, iya. Emang apa sakit? Biasa dah, emang Allah begitu. Jangan salahin Allah kalau yang jelek. Kalau yang jelek, bilang diri kita sendiri, salah makan saya. Gitu. Salah makan kali ini. Diri kita, padahal mah dia. Yang jelek juga Allah juga, yang ngasih sakit kan Allah. Cuman karena jelek, jangan sampai kita suul adab sama Allah, salahin diri kita, padahal mah Allah juga. Keyakinan harus Allah, tapi salahin diri kita, kesandung. Tak ya Allah, kuku saya sampai copot, saya kurang hati-hati jalannya. Gitu. Padahal mah Allah yang nyandungin. Gitu. Ini karena jelek, salahin diri kita. Jangan nyalain Allah mulu. Kalau enggak setan ya. Jin, setan kita salahin mulu. Ada anak kecil, udah bagus-bagus sih, udah bagus-bagus. Anak kecil, begitu lahir udah disunat, kan bagus banget ya. Kita nggak pakai nyunatin lagi 300.000. Siapa yang kita salahin tuh? Alhamdulillah ya Allah, anak saya udah disunatin, luar biasa anak saya. Enggak, jin kita salahin. Anak saya lahir disunatin jin. Kata jin, gue iseng amat nyunatin anak lu. Kagak disunatin. Maka kalau orang lahir udah sunat, diem, jangan diomong-omongin. Iya. Diem. Umurnya nggak panjang biasanya kalau anak ini udah disunat gitu, disebutin sama dia, tetangga pada tahu. Biasanya nggak panjang, bentar juga mati, jarang yang hidup. Maka kudu diem. Anak juga kalau kemangatan dipuji, sakit panas mulu. Ya, anak gua, masya Allah, baru 2 tahun. Udah bisa main HP. Pinter banget. Baru 2 tahun main HP. Tetangganya tanya, udah ikut berapa? Belum ngaji. Kalau ikut belum ngaji anak saya. Main HP udah pinter. Laptop bapaknya dia mulu yang mainin. Udah hafal At-Tahiyatul? Belum. Dipuji mulu anaknya. Entar panas. Panas mulu tuh bocah badannya. Saking keseringan dipuji. Namanya Syarul Ain namanya. Seringan dipuji bocah jadi sakit panas mulu. Jangan, kalau muji dalam hati aja. Anak saya cakep banget nih, masya Allah. Ini kalau udah gede nih anak saya nih, Luna Maya mau putus ini. Dalam hati ngomongnya. Gitu.
Lu ya putus. Paling udah gede juga jangan. Umur udah 17 tahun nih ya, udah kelas 2 semuanya. Jangan, ini puji-puji. Dalam hati aja mujinya. Umpetin lagi. Lagi kalau Yudi main ke rumah kita, suruh ngili aja dulu. Kita punya anak perawan nih. Ya, Yudi main ke rumah kita, suruh ngumpet dulu baca kita. Pulang. Ketiga, udah segitu dulu. Halaman 4 ya. Terus bacanya Yang sekarang kedua pertama. yang pertama, Yang kedua. kedua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pertambatan keadaan sesuatu barang dengan ketiadaan sesuatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Biasanya adatnya, hukum adatnya, kalau makan kenyang, kalau nggak makan nggak kenyang, begitu. Itu adat doangan. Jangan dianggap bahwa yang bikin lapar itu nggak makan. Yang bikin lapar tuh Allah, yang bikin kenyang tuh Allah, bukan nasi. Yang nyembuhin itu bukan obat, Allah. Itu mah adat aja. Minum obat sembuh tuh adat. Jadi jangan bilang dokter di Parkos itu manjur yang gitu. Allahnya sebut gitu. Kemarin kan dicontohin, kalau ada kue apem enak, jangan kue apemnya dipuji. Siapa? Poindun. Ya Allah, Poindun bikin kue apem ya itu. Jangan kayak orang Jepang. Orang Jepang tahu matahari itu hebat, tapi yang disembah matahari. Harusnya yang disembah yang bikin matahari gitu. Karena itu kalau kita dikata-katain sama orang, kita balas lagi. Jempol kita lagi diinjak. Lihat no orang barat udah nyampe ke bulan. Emang lu tahu nyampe ke bulan? Bisa aja belum nyampe, dia udah balik lagi ketakutan. Ih, ngeri banget sampai sana, balik lagi turun. Dibilang aja udah nyampe. Kan bisa jadi begitu. Andai kata dia nyampe, ada orang bilang orang-orang udah pada ke bulan, kita masih ngeributin kunut aja. Kayak orang nyampe ke bulan tuh hebat, kayaknya begitu. Kita ngomong gitu juga, iya juga kalau dipikir-pikir ya, gitu. Padahal nggak begitu. Kalau orang nyampe ke bulan, ya baru sampai ke ciptaan. Kita nih udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah haji, udah umroh, udah sholat, udah nyampe kepada yang menciptakan bulan. Mana hebat tuh? Iya, nyampe sama pencipta. Nggak nyampe sama, baru nyampe ciptaan belum bagus, belum hebat. Kita udah nyampe kepada yang menciptakan bulan, itu yang bagus mah. Tapi kan orang kafir bisa bikin HP. Ya budak kita emang Tuhan jadiin dia mah. Orang kafir itu budak buat orang Islam. Bikin HP yang tinggal beli aja pakai, habis pakai buang gitu. Besok Emang sekedar budak buat ngelayanin kita di dunia. Dunia sementara, ini layanin sama orang kafir ya. Kan begitu jadi enak. Ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain, dengan ketiadaan kain baju adanya. Bisa jadi orang dingin karena nggak ada kain. Pas ada kain aja keredong, jadi anget. Ya, siapa yang bikin anget? Kain, kata kita ya. Kata kita pas ada pakai kain anget banget dah. Gegeni depan tabunan kita bilang yang bisa ngangetin. Padahal Allah biar kita keredong juga dingin banget. Ada orang yang berlapis-lapis, pakai spray cukup 2. Sarung udah 3 lembar, pakai spray tambahin, masih dingin juga. Ada nggak yang begitu? Orang lagi demam, itu kan dingin banget. Bukan kain yang bikin orang jadi anget, bukan ketiadaan kain. Itu mah adat aja. Kalau dia keredong pakai kain, anget. Gitu.
Kalau nggak pakai kain dingin. Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air. Ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram. Jua adanya. Nggak ada angus, nggak ada kebakaran kalau ada air. Kita siramin aja nih air lagi api, kan jadi nggak gosong jadinya, jadi mati apinya. Siapa tuh yang matiin api? Adatnya air, adatnya. Tapi jangan dibilang air, Allah yang matiin tuh api. Biar kita siramin air juga, kalau Allah nggak bikin mati, tuh api nggak mati. Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api dingin. Orang mau ngelemparin Nabi Ibrahim aja juga dari jauh 500 meter. Diselepet pakai ketapel gitu. Ditarik gitu. 500 meter baru nyemplung Nabi gitu. Nabi Ibrahim dalam situ ada kayu mangga dipegang-pegang keluar mangga. Ada kayu rambutan dipegang-pegang keluar rambutan. Ada kayu paya dipegang keluar paya. Dia makan buah-buahan di situ. 40 hari, 40 malam baru padam tuh api. Keluar selamat. Enggak panas apinya. Emang yang bikin panas bukan api. Allah yang bikin panas. Kalau api panas adatnya doang begitu. Jangan dilupain Allahnya. Adatnya yang bikin panas tuh api. Yang bikin dingin itu AC. Biar ada AC juga, kalau Allah nggak bikin dingin, agak dingin. Kudu begitu keyakinan kita tuh. Jangan kendor. Bermula. Kalau lagi ngatin kitab, adapun itu dalam bahasa kitab kita yang ini bermula maknanya. Ya. Kalau orang dulu ngomongnya bermula,